Tumut ningali Kang Joko Arek. Tapi alhamdulillah ada santri-santri yang nungguin beliau. Okay. Ya bagaimanapun dan apapun yang beliau lakukan, orang itu boleh benci sama kita, tapi kita tidak boleh benci sama orang. Kalau kita benci sama orang yang benci sama kita, berarti kita terkotori dari kotoran orang. Jadi jangan sampai kita itu terkotori dari kotoran orang. Monggo Mbak. Ya intinya orang boleh nggak baik sama kita, tapi kita harus tetap baik sama orang. Kalau kita nggak baik sama orang yang nggak baik sama kita, terus apa bedanya kita sama orang itu, kan kayak gitu. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya sama Gus Samsudin Jatap atau sering dikenal dengan Batin. Ini akhirnya mengikuti untuk menengok Joko punya Joko Arek. Oh Joko Arek. Nggih. Dendam. Intinya yang penting kita mendoakan dan kita terus baik, walaupun beliau nggak baik sama kita, tapi kita yakin kebaikan itu pada akhirnya akan menyentuh hatinya, dan setiap kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Kita yakin kalau ada orang yang nggak baik sama kita, kalau kita baik, kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama mendapatkan ridha Allah, dan yang kedua akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya orang boleh nggak baik sama kita, tapi kita harus tetap baik kepada orang. Jadi saya juga berharap apapun yang saya pertontonkan, apapun yang saya tampilkan, itu bisa menjadi tuntunan. Setidaknya ini bisa menjadi pahala untuk kita semuanya lah gitu. Karena apa yang kita tampilkan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita gunakan, itu semuanya akan ada hisapnya, akan ada pertanggungjawabannya. Itu saja. Saya nggak berharap orang lain untuk percaya dengan apa yang kita lakukan. Kita mau dianggap sok baik, kita dianggap orang yang sok alim, berkedok agama dan lain sebagainya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap melakukan kebaikan. Seandainya kita sholat terus dikatakan kamu itu sok alim, orang kok sok-sokan sholat, kamu lo kelakuannya nggak baik, nggak apa-apa, tetap aja jalankan terus sholat. Ada istri kita atau anak kita pakai jilbab begitu, terus dikatakan kamu itu sok alim pakai jilbab gitu, nggak apa-apa, terus pakai jilbab walaupun dihina banyak orang, nggak apa-apa. Karena kita melakukan kebaikan itu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian orang. Karena setiap orang nanti berasumsi sesuai dengan pemikirannya. Kalau pikirannya baik, ya dia akan berkata baik. Kalau pikirannya jelek, nanti dia akan berkata yang jelek-jelek. Intinya terus lakukan kebaikan karena untuk mencari ridha Allah. Moga Pak RT kita sebelumnya minta maaf, ini tadi cuma pakai celana nggak apa-apa, soalnya mendadak. santai aja, santai aja. Kadang itu kan yang dilihat bukan pakaiannya, tapi hatinya. Assalamualaikum. Ada santri yang nungguin Mbak Teh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Harus ada santri yang Ya, alhamdulillah. Ribun Kak keadaannya Kang? Pak, makin parah Pak. Barunya keluar itu Pak, keluar set. Ribun le keadaannya deh. Bah niku bah. Keluar nanah bah. Perutnya membengkak sampai keluar beladungnya bah. Perutnya Joko Arek membengkak. Nggih membengkak. Besar bah segini. Sampai itu keluar ulatnya itu. Allahu Akbar. Jadi dimulai dari gatal merah-merah, terus akhirnya bengkak, terus akhirnya keluar belatung itu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nggih. Allahu Akbar. Kok banyak belatungnya gini toh Kang? Gimana toh Kang? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Kok banyak belatungnya gini Kang? Astagfirullahaladzim. Ya Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini belatungnya nih loh.
jalan-jalan ya Allah. Aduh, nanti masuk ke mulut ini. Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Istighfar Kang Joko. Istighfar Kang Joko. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala. Kang ambilin piring Kang. Ambil piring Kang. Atau mari Kang. Allahumma sholli ala. Pak RT lihat Pak RT sampai kayak gini Pak RT belatungnya Pak RT. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini belatungnya ini tiba-tiba keluar dari perutnya gitu tak? Muncul ngeten niku apa? Tengah-tengah ini. Astagfirullahaladzim. Muncul dari perutnya ini. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Astagfirullahaladzim. Ini kok mau masuk lagi nih. Bicara mlebu lagi. Yuk malah ngayal lagi ya. Aja ngayal lagi. Wow, maunya ya. Nggih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salati wa syari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Istighfar Kang Joko, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kok banyak yang keluar dari tubuhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok ya ada yang dari burungnya juga ini. Ya Allah. Sampai dari burung-burungnya ini loh Kang. Sampai dari burungnya juga iya ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wakai mentekang belatungnya Kang. Sabar Kang Joko, istighfar Kang Joko. Istighfar Kang Joko niki. Astagfirullahaladzim. Belatungnya banyak yang keluar dari lukanya ini, ada juga yang keluar dari burungnya ini. Astagfirullahaladzim. Pripun niki Pak RT? Beliau berdua ini Pak RT. Saya kehabisan kata-kata ya kalau lihat yang seperti itu. Allah. Itu juga buau juga. Allahu Akbar. Gimana Mas Adi? Mau makan juga Mas Adi? Duh, naik darah saya. Enggak, maksudnya Bang Jokonya ini loh. Belum minum juga enggak. Ini belatungnya di sini nih ya Allah ya Karim. Tuh keluar lagi tuh belatungnya banyak, tambah banyak ya. Astagfirullahaladzim. Aduh panas. Pagi ini kampanye tadi teriak-teriak apa, terus batuk-batuk langsung keluar darahnya biru. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha Aduh, perutku panas. Istighfar Bang Joko, istighfar. Istighfar Kang Joko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Aduh. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Aduh sayyidina. ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, dari telinganya juga ada belatungnya loh Kang. Duh, ini dari burung-burung yang keluar ya belatungnya ini. Dari burungnya juga. Itu panas-panas gitu. Panas-panas Atan. Man sholawati ben rada adem. Di sholawati ben rada adem. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha Astagfirullah. Istighfar Bang Joko. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok belatungnya lo ya? Allahu Akbar. Ini masih ada di sininya, ini masih kluket-kluket di, tapi belum keluar, masih di mau keluar ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Nih belatungnya ya ngene iki belatungnya. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Opa kok kayak begitu ya? Astagfirullahaladzim. Saya jadi ingat apa namanya film itu loh, Bukir itu loh. Oh, Bukir Kecut itu tuh. Bukir yang Bukir yang di Susana ya. Heeh. Oh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi malah tenang ya si bonennya. Ya semoga husnul khotimah. Dari mana? Belum. Oh belum. Belum. Kelihatannya kan nggak anu sama sekali, beda sama. Masih ada nafasnya enggak Kang untuk Kang Opa ini? Masih tipis mas. Napasnya kok kayak udah nggak ada Kang, kayak udah halus gitu Kang. Katanya dingin loh ini kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mas keluar darah nih, muncrat darah lagi ya. Itu keluar belatungin nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ada kain putih enggak? Astagfirullahaladzim. Ambilin mari dari rumah, ambilin mari. Astagfirullahaladzim. Keluar belatungnya lagi kayak muncrat darahnya ini malahan. Astagfirullahaladzim. Natas darah. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallah. Santri-santri, santri-santri, diminumin apa namanya madunya, terus dikasih daun bidara, terus nanti disiapkan buhur sama tasbih saya di sini, disolawatin di sini ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallah rahim. Pak RT. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kalau menurut isyarah yang saya dapatkan, beliau ini mendapatkan santet gondo mayit, Pak RT. Santet seperti apa itu? Santet gondo mayit itu ada hubungannya dengan makam atau orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri ataupun karena mati teles, Pak RT. Jadi ada hubungannya dengan orang yang dalam keadaan mati teles itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengambil buhulnya, karena ini memang juga salah satunya karena kesalahan dari Bang Joko Arek itu sendiri. Makanya yang paling parah ini Bang Joko Arek, karena beliau menyerahkan rambutnya kepada dukun santet tersebut, dan dukun santet tersebut rambutnya itu ditempatkan pada makam atau pada orang yang mati teles itu. Sehingga apa? Sekarang itu dari rambutnya itu masuk ke aliran darahnya dari bermacam-macam bangsa jin yang menggunakan orang mati teles itu untuk menyakiti Bang Joko Arek ini, untuk masuk ke dalam aliran darahnya, sehingga belatung-belatung yang ada di makam itu bisa masuk ke dalam tubuh beliau. Jadi dari belatung-belatung orang yang mati teles itu masuk ke dalam tubuh beliau dan akhirnya keluar dari lukanya itu. Bisa ya seperti itu? Ya inilah kejamnya dan juga sangat mengerikannya santet gondo mayit ini. Dan ini jujur Pak RT, ini sudah yang kedua kalinya. Pak RT nanti boleh ada salah satu di video saya, orang Tulungagung, itu ada yang perutnya itu berlubang, perempuan perutnya berlubang. Waktu saya ke sana itu, di sana itu sudah ada 100-an orang waktu itu. Saya datang ke rumahnya, saya diundang di rumahnya. Ketika itu saya datang ke sana itu orang itu tidak bisa melihat, Pak RT. Perempuan itu tidak bisa melihat. Nanti panjenengan boleh datang ke sana. Orang perempuan itu tidak bisa melihat. Karena apa? Karena luka di dalam perutnya itu berlubang. Dan dari lubangnya itu ya keluar belatung, Pak RT. Keluar belatung. Juga membusuk seperti itu? Iya, juga keluar belatung. Saya datang ke sana. Setelah itu saya ruqyah. Setelah saya ruqyah, saya doakan. Sebelum saya pulang, Pak RT, itu orangnya sudah bisa mengenali satu persatu keluarganya dan sudah mau makan. Padahal sebenarnya nggak mau makan. Dan alhamdulillah beliau sudah hampir ada 10 kali datang ke pondok saya. Sekarang silaturahmi, intinya mengucapkan terima kasih karena sembuh. Ya seperti ini. Ya seperti ini. Sama persis seperti ini, Pak RT. Sama persis.
Jadi memang santet gondol mayit ini sangat luar biasa, karena biasanya di anggota tubuhnya itu ada yang sampai berlubang terus mengeluarkan belatung seperti ini. Ini nanti silahkan panjenengan langsung datang ke Tulungagung, nanti boleh saya temani atau sama santri lah, orangnya sering datang ke tempat saya untuk mengucapkan terima kasih lah gitu. Memang kalian wawancara. iya, wawancara. Yang penting kan itu gitu. Wawancara itu dialog sama. Iya. Yang jelas yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Saya itu hanya sebagai perantara, hanya sebagai sarana. Saya hanya berdoa dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Terus apabila ada semacam ini, umpamanya ada orang yang keluar belatungnya, apakah saya bisa untuk membuktikan atau untuk tes-tesan? Tidak akan bisa, Pak Arti. Karena apa? Kejadiannya hanya ketika terjadi terhadap orang itu. Bagaimana ketika seseorang tidak terkena santet gondol mayit yang keluar belatung dari perutnya yang berlubang seperti itu, lalu disuruh membuktikan orang yang sehat-sehat saja nggak akan bisa. Jadi memang ilmu gaib itu ya terjadinya ketika tidak sengaja. Jadi ini yang terkadang menjadi kesalahpahaman di masyarakat luas seperti ini, Pak Arti. Sesuatu hal yang terjadi dan ketika itu ada kejadiannya, ada penyebabnya, lalu disuruh mempraktekkan ke sesuatu hal yang tidak pernah terjadi, nggak akan pernah bisa. Nah inilah yang menjadi salah paham terkadang. Apa iya ketika ada orang terkena santet seperti ini terus disuruh membuktikan orang yang nggak terkena santet, kan ya nggak bisa. Semuanya ada sebab dan juga ada akibatnya seperti itu. Tidak langsung bisa dipraktekkan di sebuah tempat. Kalau bisa dipraktekkan di seberang tempat itu namanya trik kan, seperti itu kan. Nah ini yang utama yang harus kita lakukan, maka ini harus diselesaikan dari pangkalnya, dari ujungnya. Karena setiap santet itu ada towernya, berarti ada buhulnya, ada buhulnya. Buhulnya itu sebagai towernya dan orangnya itu sebagai HP-nya, berarti. Jadi yang pertama ini nanti saya akan mencari pemancarnya gitu, iya, diputuskan dulu iya, dari situ itu. Iya, kita hilangkan dulu dari buhulnya, dari towernya, dulu. Jadi kalau namanya kita ruqyah itu Pak, itu yang ada 3 tahapan. Yang pertama dihilangkan dulu kotorannya, terus setelah itu diusir lalatnya, baru dipagari. Karena berapa kali pun kita mengusir lalat, kalau kotorannya masih di situ, dia akan balik lagi berarti. Iya. Astagfirullahaladzim, innallahu saya melihat seperti ini sudah berapa kali berarti? Baru kali ini berarti seperti ini ya. Iya. Ngeri sekaligus menjijikan ya. Menjijikan kan juga baunya pun juga seperti bangkai. Astagfirullahaladzim. Kasihan santri yang nunggu di sini juga ya sebenarnya. Iya, tapi ini sebagai fil hikmah. Ini juga bisa menjadi ujian untuk santri-santri dan juga ujian untuk saya. Apakah kita itu melakukan kebaikan hanya karena orang atau melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melakukan suatu kebaikan hanya karena orang, buat apa setelah beliau mendolimi saya, menyiksa saya, mengganggu saya? Terus untuk apa saya tetap baik? Kalau semuanya kebaikan itu hanya karena orang. Tapi kan kita kan dididik di pesantren, kita kan dididik oleh kiai-kiai kita, ketika kita melakukan kebaikan itu kan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian dari orang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Partai dah gak tahan itu, kayak mau muntah-muntah dia. Astagfirullahaladzim. Di sholawati nggih Kang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Inilah Pak RT, makanya sekarang itu saya lebih senang dikatakan settingan. Makanya sekarang itu saya lebih senang dikatakan kita itu double-doublean. Saya itu sekarang itu lebih senang kalau kita itu dikatakan kita itu cuman konten atau hiburan aja. Karena apa? Karena kalau sampai terjadi hal semacam ini kan yang rugi juga kita. Jujur ini juga kesalahan saya Pak RT. Kesalahan saya karena saya ingin membuktikan, karena saya juga ingin merasa dihargai, saya ingin juga merasa dihormati. Ini juga karena ego saya yang merasa ingin orang lain percaya dengan apa yang saya lakukan, sampai akhirnya orang-orang ini menjadi korban. Ini kan kesalahan saya, dan insya Allah saya nggak akan mengulangi yang seperti ini lagi lah. Sudah cukup lah. Kalau seandainya mungkin dari awal saya sudah bilang konten, kalau dari awal saya sudah bilang settingan hiburan, mungkin orang nggak akan penasaran dan nggak akan mempunyai rasa sakit hati. Sakit hati yang bagaimana? Sakit hati yang intinya itu nggak mau kalau saya itu sok sakti, padahal saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Tapi namanya orang kan terkadang melihat orang lain bisa, atau orang lain jaya, atau orang lain itu banyak penontonnya, banyak yang suka, itu kan muncul sakit hati. Muncul sakit hati karena apa? Karena di dalam hatinya sendiri sudah ada penyakitnya, penyakit iri dan dengki seperti itu. Jadi terkadang saya juga menyesal. Jujur beberapa hari ini setelah ada kejadian ini saya menyesal dengan adanya pembuktian ataupun apa yang dilakukan si Joko Arek sama Opa ini. Saya merasa sangat menyesal karena ini juga kesalahan saya. Padahal saya sudah dikatakan oleh kiai saya sudah dinasehati, jangan pernah membuktikan apapun kepada orang lain. Jangan pernah ada niat ingin membuktikan apapun kepada orang lain. Orang yang suka akan tetap suka, gak butuh penjelasan kita. Dan orang yang gak suka, ya akan tetap gak suka kepada kita. Mereka gak butuh penjelasan dari kita. Seperti ini, malah akhirnya kan sekarang saya yang jadi kesusahan. Susahnya karena saya juga merasa bersalah, yaitu merasa bersalah. Ya, saya itu sebagai RT, mudah-mudahan dari segala sesuatunya cepat ada hikmahnya. Iya. Seperti itu. Iya, benar itu arti.
Dan mungkin lebih baik ini juga mungkin sebagai teguran untuk diri saya, jangan pernah membuktikan apapun dan jangan pernah ada niat ingin membuktikan apapun kepada orang lain, biar orang lain juga tidak sakit hati seperti ini. Padahal saya sudah dinasihati oleh kiai saya, jangan pernah ingin membuktikan apapun kepada orang, tapi ya namanya hati, kadang niatnya, jujur saya kadang niat ingin membuktikan dengan harapan orang itu bisa tahu dan sadar, bisa bertobat dan juga bisa beriman gitu. Tapi ya namanya sesuatu hal yang siri ya, yang gaib kayak gitu. Dibuktikan seperti apapun, kalau orang itu nggak percaya ya akan tetap nggak percaya kayak gitu. Dan pasti tidak akan pernah ada rasa puasnya juga. Iya. Seperti itu. Dari satu ke yang lainnya, yang ada malah kita nanti disepelekan. Jujur saja seperti beliau yang pernah datang ke sini itu juga intinya ya selalu nggak percaya, tapi ya nggak apa-apa lah kayak gitu, nggak apa-apa, ya sudah biarkan aja lah. Karena orang yang ngayal itu nyambungnya kan kisahnya itu sanadnya ke Bani Israel kayak gitu. Orang Bani Israel itu kan umatnya Nabi Musa itu sudah dibuktikan berkali-kali tentang mujizatnya Nabi Musa itu kan tetap tidak percaya, tetap ngeyel seperti itu. Sudah ngeyel tidak percaya ya seperti apapun diterangkan, seperti apapun dijelaskan dan seperti apapun dibuktikan ya nggak percaya, akan tetap nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Ini juga langkah-langkah selanjutnya Pak RT, kita jaga-jaga, namanya kita nggak tahu umur ya. Kalau sampai beliau berdua ini meninggal di sini terus gimana gitu Pak RT. Makanya itu kemarin belum dapat nomor telepon bulannya, belum dapat. Itu juga rumit juga gitu. Makanya kita harus antisipasi juga gitu. Jangan sampai ada apa-apa nanti meninggal di sini pun kita yang kena musibah, malah kita malah ketambahan masalah juga gitu. Mungkin kalau hanya sekedar uang dan lain sebagainya enggak apa-apa lah, saya bisa mengusahakan. Iya. Tapi untuk yang lainnya takutnya pihak keluarganya nuntut kita gitu loh. Itu nanti pihak keluarga penuntut dan dari pihak-pihak lain pun pasti berupaya menunggangi juga, pasti. Iya bang, buktinya Pak RT sekarang bisa dikatakan baik dengan saya aja, banyak yang panas sakit hati ya. Pengennya kita itu tetap bermusuhan. Iya, seperti itu. Takutnya dimanfaatkan orang lain gitu. Dari permasalahan jenengan banyak yang Karena musuh saya itu memang ya jujur banyak sekali Pak RT. Musuh saya itu banyak sekali. Dari mulai dukun bayar orang, orang bayar dukun, sampai kaum Wahabi banyak yang musuhin saya itu, banyak yang benci sama saya itu banyak. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah sampai sekarang saya masih selamat. Alhamdulillah walaupun dituduh pakai trik, dituduh nipu, alhamdulillah sampai sekarang ya tidak terbukti apa-apa. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ribet ya Pak RT ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini bahasa loh Pak RT, penutupnya Pak RT. Astagfirullahaladzim. ini yakin kok kuat di tubuh di sini. Tadi kan buau kan juga. Kadang letal, kadang letas mengali kondisi beliau. Berarti itu sudah dikasih apa? Panas gitu. Ya Allah ya Karim. Coba, mohon maaf ya, kita itu jadi manusia itu nggak ada yang perlu kita sombongkan, nggak ada yang perlu kita banggakan. Kita mungkin masih sehat, bisa berbuat seenak kita, semau kita, berkata seenak udel kita. Giliran sudah seperti ini, coba seperti apa kalau sudah dalam keadaan seperti ini? Makan saja nggak bisa, nguyuh ngising dek katok kan kayak gini. Nah, jadi orang itu jangan sombong, nggak ada yang perlu kita banggakan. Betul. Semuanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya nanti akan ada hisabnya. Dari mulai satu
mulut kita untuk berbicara apa, telinga kita mendengarkan apa, mata kita melihat apa, semuanya itu nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Bukan berarti kita itu dikasih raga, dikasih mata, dikasih telinga itu bisa kita gunakan seenaknya. Enggak, itu semuanya nanti akan ada hisabnya. Ini sudah menjadi pelajaran lah untuk diri kita, bahwa punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga itu jangan digunakan seenaknya, karena nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini santet yang digunakan ini anak-anakku, santriku, ini namanya santet gondo mayit seperti ini. Santet gondo mayit. Jadi dari mayat, belatung-belatung yang ada di mayat itu masuk ke dalam diri beliau. Karena buhulnya, karena rambutnya itu ditanamkan di tanah orang yang mati teles. Seperti itu. Jadi kita harus menghilangkan dari pusatnya, dari towernya, yaitu dari buhulnya itu sendiri. Kalau enggak nanti ya kayak mayat seperti ini terus. Sampai ingat ada pasien yang datang ke rumah, beliau itu mengucapkan terima kasih karena sembuh itu, karena istrinya perutnya berlubang. Ingat enggak orang Tulungagung yang perutnya berlubang, keluar belatung, yang bapak-bapak lucu itu yang datang ke pondok kita ngucapin terima kasih itu, kasusnya hampir sama seperti ini. Ketika saya datang ke sana, waktu itu masih sama almarhum Ustadz Ansori. Ustadz Ansori itu, mohon maaf, itu anak saya seperti panjenengan seperti ini. Beliau anak saya yang saya sayangi. Ketika itu beliau terkena hasutan dari orang, akhirnya keluar dari padepokan, terus akhirnya setelah keluar dari padepokan, mohon maaf, menjelek-jelekan kita. Akhirnya ya mungkin sudah menjadi takdir Allah, beliau meninggal kecelakaan waktu naik kendaraan. Makanya kalau ada apa-apa, jenengan nggak usah bingung mau membela diri atau mau membalas orang yang menyakiti. Semuanya pasrahkan kepada Allah. Nanti biarkan Allah yang bergerak, jangan kita yang bergerak. Kalau kita banyak bergerak nanti malah berantakan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu waktu saya ke Tulungagung, ada ibu-ibu yang perutnya berlubang. Demi Allah, demi Rasulullah, ada videonya kok, dilihat panjenengan. Itu hampir sama seperti ini. Saya menganggapnya sama, santet gondo mayit. Demi Allah, dilihat, nanti kita main ke sana. Itu sama seperti ini. Waktu itu saya dikatakan apa, ngobatin orang itu pakai trik. Saya ngobatin orang itu dikatakan apa, penipuan. Gus Samsudin menyengsarakan orang yang sakit. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya sebagai perantaranya saja, ketika saya datang ke sana, demi Allah perutnya itu berlubang, Pak RT. Perutnya berlubang, ada belatungnya. Saya datang ke sana, di sana ada buahnya orang. Nggak mau makan, ngelihat anak-anaknya, ngelihat istri, ngelihat suaminya, ngelihat anaknya, nggak ingat, nggak kelihatan, nggak mau makan. Alhamdulillah setelah ditemukan buhulnya, setelah kita doakan, saya belum pulang, orangnya sudah minta makan tahu habis satu, terus sudah tahu keluarganya satu persatu. Makanya sampai sekarang orangnya datang ke pondok untuk ngucapin terima kasih. Tapi kalau saya nggak penting diucapin terima kasih, yang penting sembuh. Karena niat kita di pondok itu mencari saudara, Alhamdulillah. Ya hampir sama seperti beliau ini, seperti Mas Joko Arek yang parah ini, perutnya berlubang sampai basah seperti ini. Kalau seperti ini memang yang pertama buhulnya dulu harus kita singkirkan. Dan masalahnya ini dukunnya sampai sekarang terus dendam dan terus melakukan penyerangan seperti ini. Aliran darahnya ada racunnya dari santetnya itu. Jadi seperti mayat yang keluar terus belatungnya dari dalam tubuhnya, digerogoti dari dalam seperti ini. Oke, semoga ini bisa menjadi iktibar lah untuk kita semuanya, bahwa hidup itu jangan semena-mena. Kita itu ada nyata, ada gaib, ada suka, ada senang, ada susah, ada senang, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada gaib, ada nyata. Yang memang kegaiban itu bukan untuk kita buktikan, tapi untuk kita imani. Karena itu berhubungan dengan batin kita. Karena kita hidup bukan hanya raga kita, tapi ada nyawa kita, ada sukma kita di dalam raga ini. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Semoga kita semuanya
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Dan ini kita doakan terus menerus. Itu kunir sama madunya disiapkan, diminumkan ke beliau ya. Ya Allah, belatungnya pas ini Pak Arte, belatungnya ini, belatungnya yang terus keluar dari tubuhnya si Jokop arek ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallahu rahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Dan untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, mohon doanya. Kalau saya tidak apa-apa dikatakan penipu, tukang trik, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Karena menurut saya lebih baik kita melakukan kesalahan di dalam kebaikan daripada tidak pernah melakukan kebaikan. Lebih baik kita mungkin sholat tapi ada bacaan yang salah, tapi lebih baik karena kita menjalankan sholat daripada kita tidak pernah sholat. Mungkin kita ngurusin orang tua, ada salah kata-katanya, ada salah menyiapkan makanannya, ada salah memberikan minuman kurang manis atau terlalu manis atau terlalu pahit. Nggak apa-apa kita salah, tapi salah dalam hal kebaikan. Lebih baik kita salah pernah ngurusin orang tua daripada ada orang tua kita sama sekali nggak pernah mengurusinya. Jadi saya punya sebuah prinsip, ada sebuah keyakinan di dalam diri saya, lebih baik kita salah dalam melakukan kebaikan daripada kita tidak pernah sama sekali melakukan kebaikan. Nggak apa-apa saya mungkin salah dalam berdoa, salah dalam berkata-kata, atau mungkin lain dan sebagainya, sampai saya dikoreksi oleh banyak orang, katanya saya melakukan penipuan. Nggak apa-apa, yang terpenting saya melakukan kebaikan, saya niat untuk menolong orang dengan apapun yang bisa saya lakukan. Kalau saya mendoakan orang seperti ini keluar belatung, dianggap trik, ya nggak apa-apa kok. Saya sudah bilang nggak apa-apa, saya siap kok dianggap sebagai kotoran, tetapi insya Allah kotoran yang bisa menyuburkan. Intinya seperti itu saja. Intinya saya berharap semua orang, boleh kamu itu tidak percaya, tapi jangan menghina. Dan yang lebih penting lagi, selalu berdoa supaya santet itu tidak sampai mengenai diri kita. Bagaimana caranya? Dengan cara berdoa. Saya hanya mengajarkan seperti itu, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mengajarkan seseorang untuk berbuat sesuatu hal yang syirik. Oh, supaya nggak kena santet harus begini, harus begitu. Enggak. Orang supaya nggak terkena santet, menurut saya yang penting pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat kebaikan. Jangan menyakiti hati orang lain, jangan ngomong seenaknya sendiri, karena setiap akibat pasti ada sebabnya. Mungkin mulut kita nggak bisa dijaga, nyakitin tetangga, ngomong seenaknya, sehingga apa? Mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, innallahu rahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Oke. Nanti malam insya Allah saya akan terus berjuang untuk mencari buhulnya, karena buhulnya ini harus dihilangkan. Mohon doanya untuk semua saudara, mohon doanya di Pak RT ya. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang sakti. Orang yang hebat, orang yang sakti itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.